Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat ya mengikuti kuliah manajemen operasional ya dengan pembahasan forecasting atau peramalan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara menghitung peramalan dengan metode moving average. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kita akan pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Ada soal-soal latihan ya terkait dengan peramalan atau forecasting ya. Namun sebelum kita membahas tentang soal-soal latihan perhitungan tentang peramalan atau forecasting ya, kita belajar sedikit tentang teori pada pertemuan yang lalu ya terkait dengan pengertian peramalan atau forecasting ya. Nah, peramalan dalam dunia bisnis ini adalah kegiatan atau proses memprediksi ya nilai masa depan berdasarkan data masa lalu ya. Jadi kegiatan atau proses memprediksi nilai masa depan berdasarkan data masa lalu. Jadi data yang sudah ada ya, kita gunakan untuk membuat peramalan. Kira-kira di masa depan itu jumlah penjualannya berapa? Nah, itu ya, dari data yang sudah ada ya. Bisa data 3 tahun yang lalu atau data 2 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu. Nah, kita bisa menggunakan untuk membuat peramalan di bulan berikutnya ataupun di tahun depan. Nah, ini ya. Nah, kita coba mengingat-ingat kembali ya materi pertemuan yang lalu tentang jenis-jenis peramalan. Nah, jenis-jenis peramalan ini yang berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 3. Ada peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka panjang ya. Peramalan jangka pendek ini mencakup jarak waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun. Ini peramalan jangka pendek ya. Kemudian peramalan jangka menengah. Nah, peramalan ini memiliki jarak waktu 1 hingga 3 tahun. Ini kategori peramalan jangka menengah. Kemudian untuk peramalan jangka panjang ini mencakup jarak waktu 3 tahun atau lebih ya. Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang. Nah, ini ya. Ini adalah sedikit ya kita bahas teori ya di pertemuan yang lalu ya agar teman-teman mengingat kembali ya apa sih yang dimaksud dengan peramalan atau forecasting dan jenis-jenis peramalan itu apa saja gitu ya. Oke, kita masuk ke intinya. Nah, ini ada soal ya, soal yang pertama. Perusahaan PT Sukses Sejati yang bergerak di bidang elektronik ingin meramalkan penjualan produk mesin cuci ya untuk bulan Juli 2023 dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari 2023 ya. Nah, periode rata-rata bergeraknya adalah 4 bulan. Nah, pertanyaannya berapa perkiraan penjualan bulan Juli 2023? Jadi di sini kita diminta membuat perkiraan penjualan di bulan Juli 2023 itu berapa sih? Nah, dari data penjualan 4 bulan yang lalu. Nah, ini ya, dari data bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini kira-kira berapa sih perkiraan penjualannya untuk bulan Juli 2023 ya, gitu ya. Dengan menggunakan data bulan lalu. Jadi dengan data 4 bulan yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, oke, teman-teman, dari data ini ya, nanti kita bisa hitung. Untuk lebih mudahnya, kita nanti akan pindahkan saja data ini ke Excel ya. Oke, teman-teman. Nah, dari pertanyaannya, ya, kita diminta menghitung nih. Nah,
berapa kira-kira rata-rata penjualan ya ataupun perkiraan penjualan di bulan Juli ya dengan menggunakan data 4 bulan yang lalu ya atau data rata-rata penjualan 4 bulan yang lalu. Nah, itu ya teman-teman ya. Ya, kita bisa menggunakan rumus average. Ya, ini ya. Kemudian kita mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini ya. Boleh kita tutup, kurung tutup. Nah, ketemulah hasilnya 5.075. Jadi perkiraan ya, perkiraan penjualan di bulan Juli nanti 5.075 unit. Nah, itu ya. Kemudian coba kita hitung juga kira-kira perkiraan di bulan Mei itu berapa, Juni itu berapa. Nah, itu ya. Karena ini sudah ada data ya, kita coba ya. Kira-kira berapa gitu ya. Untuk perkiraan bulan Mei, Juni, dan Juli ya. Let's ya. Ini ya. Nah, 4.100. Kemudian untuk bulan Juni berapa? Nah, kita tinggal tarik aja teman-teman. 4.625. Nah, ini. Nah, kita bisa cek nih teman-teman ya. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Nah, rata-ratanya 4 dari 4 bulan ya. Kemudian di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ini adalah rata-ratanya ya. Jadi ini adalah perkiraannya ya. Jadi perkiraan penjualan ya. Di bulan Juli itu berapa? 5.075 ya ternyata teman-teman ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung lagi kira-kira bulan Mei gitu ya, karena data ini sudah ada ya, kita uji coba ya teman-teman ya. Kira-kira bulan Mei itu kalau dibuat perkiraan itu berapa sih kira-kira perkiraan penjualannya di bulan Mei gitu ya. 4.100 ya ternyata. Kalau melihat bulan Juni 4.625. Nah, oke teman-teman, ini adalah hasil dari soal pertama tadi. Nah, teman-teman nih ya selain menggunakan rumus secara manual ya, kita bisa juga menggunakan dari rumus menggunakan ini ya data analisis ya teman-teman. Kita bisa menggunakan data analisis ya. Jadi di sini kita bisa klik data ya. Kemudian kita klik data analisis ya. Di sini kita bisa menggunakan moving average ya. Ini ya moving average. Nah, oke kita akan contohkan di nomor 1 ya bagaimana cara menghitung moving average atau perkiraan gitu ya. Perkiraan penjualan ya dengan menggunakan rumus moving average ya dengan data analisis. Nah, nih teman-teman, kita bisa klik di sini ya data di Excel ya, kemudian kita pilih data analisis. Nah, nih ya, di sini ada beberapa pilihan ya teman-teman ya. Nah, ada ANOVA, kemudian correlation ya, covariance, jadi dan sebagainya ya. Kita pilih di sini moving average ya, karena kita akan menghitung dengan metode moving average ya pada peramalan ini ya. Nah, teman-teman, bagaimana caranya ya jika di Excel teman-teman itu belum ada data analisis gitu ya. Tentunya kita harus install dulu ya teman-teman ya. Nah, agar bisa muncul ini ya, data analisis ini. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya, yang teman-teman belum ada data analisisnya. Kok Excelku nggak ada gitu ya. Mungkin teman-teman bingung juga ya.
kok di Excelku nggak ada nih, dicari ini di mana data analisis gitu ya teman-teman ya, nggak ada di mana ya. Nah gitu ya, di review di sini, di view nggak ada, di data. Nah harusnya di data di sini nanti muncul ada data analisis ya. Kalau belum diinstal, nah kita install dulu ya data analisisnya ya. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya mudah ya teman-teman ya. Nah, sudah ada di Excel ini ya aplikasinya ya untuk data analisis ya, teman-teman tinggal pilih di sini ya. Untuk mengaktifkan data analisis ya, kita pilih di sini file ya. Kemudian kita klik option di sini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita klik add-ins. Nah, kita klik add-ins ya. Di sini ada data analysis toolpack. Ya, data analysis toolpack ini kita klik di sini ya, kita klik. Kemudian setelah itu kita klik di sini, kita klik go. Nah, kita klik go di sini. Go. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik analisis toolpack. Nih ya. Kemudian kita klik OK saja. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa cek nih di datanya. Nah, klik data, kemudian analisis. Nah, udah muncul gitu ya, karena tadi saya sudah ada gitu ya. Jadi saya hanya menunjukkan saja bagaimana caranya ya, jika teman-teman di Excel-nya itu belum ada ya, belum ada aplikasi data analisis gitu ya. Nah, itu tadi adalah caranya ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa ya, bisa menginstal sendiri ya gitu, ataupun memasukkan sendiri ya data analisis ya, memunculkan ya yang belum ada bisa muncul ya data analisisnya ini ya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita klik data analisis, kita klik saja di sini moving average ya gitu ya. Nah, jadi ada dua cara ya teman-teman ya, tadi dengan cara manual ya. Dengan cara manual kita klik average di sini, atau kita klik di sini ya, average gitu bisa ya, average gitu ya. Kemudian kita ini sorot di sini ya, Januari, Februari, Maret, April ya, kemudian kita tinggal enter gitu ya. Nah, ini kemudian kita copy ke bawah. Nah, itu ya, ini adalah cara manual juga ya, secara manual dengan menggunakan average ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan data analisis ya. Data analisis kita menggunakan moving average. Kita pilih moving average ya. Kita oke gitu ya. Namun kalau kita ingin mencoba pakai moving average, kita copy dulu datanya ini di sebelahnya ya. Jadi untuk membuat perbandingan kira-kira hasilnya sama enggak gitu ya. Kita klik di sini data, data analisis ya. Kita pilih di sini moving average. Nah, ini ya. Moving average, kita klik OK. Nah, ya. Kita hapus dulu nih teman-teman ya. Nah, kita coba ya, kita belajar di sini ya. Nah, kita masukkan di sini input range ya. Jadi dari data penjualan bulan lalu, nah gitu ya. Tadi perkiraan peramalan itu adalah dari data lalu ya, digunakan untuk membuat peramalan di masa depan gitu ya, ataupun dari data bulan lalu digunakan untuk membuat peramalan di bulan depan. Kira-kira penjualannya bulan depan itu berapa? Nah, ya. Kita masukkan di sini yo. Ini loh datanya yang sudah ada ya, data di bulan lalu, bulan Januari sampai Juni. Nah, itu ya. Kemudian intervalnya ya. Kita klik di sini intervalnya. Nah, kita lihat dari soalnya tadi ya. Nah, kira-kira rata-rata bergeraknya ataupun perkiraannya itu diambil
dari berapa bulan sih, data bulan lalu itu kan banyak nih ya. Nah, mau diambil bulan terdekat itu berapa bulan. Nah, jadi soalnya nanti 4 bulan. Nah, rata-rata bergeraknya itu 4 bulan ya. Jadi kalau 4 bulan di sini, kalau kita ingin menghitung bulan Juli ya, dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu kira-kira nanti berapa perkiraan penjualan di bulan Juli. Nah, kita masukkan ini intervalnya 4 ya, karena kita mau ngambil perkiraan bulan Juli dengan data penjualan 4 bulan yang lalu. Nah, itu ya. Kemudian kita masukkan output range-nya. Nah, ya outputnya ya. Ya, karena di bulan Juli ini kosong ya, gitu ya. Loncat 1, jadinya kita kliknya di sini ya, bulan Februari ya. Jangan di Januari ya, karena di sini itu kosong ya. Di bulan Julinya. Kemudian kita tarik di sini. Nah, kita tarik, kita lepaskan ya. Kemudian jika kita ingin menampilkan juga chart, kita klik chartnya di sini ya. Kita klik chart ya di sini. Jadi ini untuk menampilkan grafik secara otomatis ya. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya. Jadi langsung otomatis muncul chartnya. Ya, ini grafiknya juga muncul. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa bandingkan di sini hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dengan menggunakan manual ya, rumus manual kita menggunakan average ya. Hasilnya di bulan Mei itu perkiraannya 4.100. Kemudian dengan menggunakan data analisis ya, ini ya, kita menggunakan data analisis ya. Ini hasilnya sama 4.100 ya. Kemudian di bulan Juni 4.625 sama, kemudian di bulan Juli 5.075. Ini hasilnya sama. Nah, ini ya, kita tes dulu. Nah, ini ya. Bulan Mei itu diambilkan dari Januari, Februari, Maret, April ya. Bulan Juni, Februari, Maret, April, Mei. Kemudian bulan Juli, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman ya. Gitu ya. Sama ya, jadi menggunakan rumus di Excel menggunakan average dan menggunakan data analisis itu hasilnya sama. Nah, kemudahannya di data analisis kita bisa langsung menampilkan moving average-nya ini ya, grafik, ini grafiknya. Nah, kita bisa menampilkan grafik. Jadi, grafiknya bisa langsung muncul. Nah, teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan grafik yang berbeda? Kita tinggal klik di tengah di sini, kita klik kanan. Nah, ini kita bisa change chart type. Nah, ini ya. Nih. Kita pilih grafiknya. Nah, kita mau grafik batang misalnya, kita tinggal klik di sini ya. Kemudian kita oke. Nah, ini muncul grafik batang gitu ya. Misalnya kita tidak mau grafik batang. Nah, kita change chart lagi ya, kita ganti ya. Misalnya mau ini aja gitu ya, grafik yang seperti ini misalnya ya. Kita klik oke. Nah, udah muncul teman-teman. Nah, kemudian kok aneh gitu bentuknya. Kita tinggal pilih-pilih saja ini teman-teman ya, sesuai dengan keinginan kita. Mau seperti apa model grafiknya gitu ya. Ini ada. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan ya? Cara membuat perkiraan penjualan ataupun peramalan penjualan atau moving average ya, dengan metode moving average ya, gitu ya. Nah, ini adalah cara yang simpel dan mudah ya teman-teman ya.